sudah membawa hadirat. Ya. Tadi pada saat pujian saya senang sekali, WL-nya sampai lompat-lompat, ya kan? Saya lihat sambil melompat keringatnya pun jatuh gitu. Saya kepingin mau ambil tisu bawa kemari, tapi saya takut nanti istrinya atau pacar sudah punya istri. Oh belum, ya nanti istrinya, kok Pak Pendeta itu ambil gitu kan. Sekarang kan harus hati-hati, yang diwaspadain bukan cowok sama cewek lagi, cowok sama cowok. Saya mikir iya ya. Abang WL nanti minggu depan pada saat dijadwal panggil pacarnya, suruh duduk di situ, dekatkan tisu itu. Ya kan? Jadi kalau udah mulai menetes, nah ya saya kalau di gereja Ibu Gembala itu ligat. Masih di kening sini keringatnya dia udah lari-lari. Saya pikir mau ngapain, taruh tisu. Iya, taruh tisu. Kalau saya keselak pas batuk lagi mau khotbah, lari-lari lagi dia bawa minum. Iya gitu, puji Tuhan. Sudah punya pacar itu? Belum? Oh iya. Berarti ajak siapalah yang bisa ngambilin tisu, gak mungkin Pak Gembala. Iya kan? Gak mungkin Pak Gembala. Bawalah siapa, teman, ya kan? Oke, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dengan pujian penyembahan, apalagi ketika kita memulai ibadah. Ya Aba, ya Bapa, ini kami anakmu, layakkan kami untuk melayanimu. Ya, layakkan kami untuk melayanimu. Saya kode sama Bapak Gembala tadi, Pak, Imam Lewinya kok hanya di keyboard, yang drum mana? Gitu kan. Bapak Allah belum ngomong, saya bilang nanti Pak kalau gak ada yang main hubungin saya. Nanti ada beberapa jemaat atau orang yang kita kenal boleh bantu. Karena kasihan ini gitar nganggur, mahal gitar ini loh. Drum lagi, gak ada yang mainin. Ya kan? Satu kehormatan melayani Tuhan. Apalagi tadi singer tadi yang pakai pink sampai nangis dia. Puji Tuhan. Air matamu setetes pun Tuhan tahu. Karena apa dia mengerti. Daripada kita ibu-ibu loh. Daripada kita curhat kepada tetangga, kepada kiri kanan, gak ada solusi. Yang ada diketawain engkau di dalam hati. Tapi kalau curhat sama Tuhan kayak tadi, wow, lega gak? Lega gak? Lega, pasti lega. Masalahmu belum selesai. Namun tanya di dalam dirimu, ya, aku kok gak mikirin masalahku. Roh Kudus bekerja. Waktu engkau punya iman, Roh Kudus bekerja, maka masalahmu selesai. Amin. Ya mohon maaf ya, saya tunjuk singernya karena saya lihat tadi dia yang meneteskan air mata. Tapi padahal sebenarnya semua kita yang ada di tempat ini. Waktu kita buka hati, ada bapak-bapak. Ya nanti dikira tunjuk-tunjuk. Tadi saya lihat dari sini ada bapak-bapak meneteskan air mata. Ya, jangan malu. Saya orang timur, air mata itu sangat berharga. Iya, karakter orang timur, air mata sangat berharga. Kalau saya enggak, setelah jadi hamba Tuhan, no. Kalau di hadapan Tuhan, justru bahasa tetesan air matamu, itu bahasa paling jujur. Amin? Iya. Paling jujur datang dari hatimu. Maka Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau kita udah jujur Tuhan, masalahku Tuhan. Orang tuaku sakit, udah berobat kemana-mana Tuhan. Kami udah mengadu ke dokter ahli A, ahli B, ahli C, semua ahli. Tapi jadi penyakitnya semakin ahli juga, sembuh-sembuh. Tolong Tuhan. Kami belum siap kehilangan mama, kami belum siap kehilangan bapak. Kami belum siap kehilangan teman. Tak sama Tuhan. Lihat bagaimana cara Tuhan. Lihat bagaimana cara Tuhan melakukan mujizat. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang sudah di flyer kemarin, saya cukup dekat kebetulan dengan Bapak Gembala. Sampai begitu Bapak Gembala taruh apa gambarnya, kita agak kritik-kritikan gitu kan.
Terus saya bilang, Pak dirubah fotonya kenapa? Wani piro kata bapaknya kan. Saya bilang, saya nggak bisa bayar lah Pak, mana bisa lah terbayar gitu. Ya, mungkin saya melihat ini hati gembala ya. Pekerjaan itu pun dia kerjakan. Coba, padahal banyaknya jemaat di sini. Ahli-ahli komputer, memang Bapak Gembala ahli komputer. Ya kan, mungkin sebentar saja. Karena saya bilang, Pak, coba diganti. Dalam waktu 5 menit sudah berganti. Wah, mantap sekali. Cepat gitu. Ya, puji Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Yuk jemaat JKI, untuk melayani Tuhan satu kehormatan. Jangan lihat ada di sini engkau melayani Tuhan. Waktu engkau membantu Bapak Gembala, ya, mengerjakan hal-hal seperti itu, ya kan? Atau ada saudaramu, ya kan, daripada dia main-main musik, main-main band di luar dengan lagu dunia, rangkul, panggil, bawa datang kemari. Ini drum, sayang sekali, drum mahal, tidak dimainkan untuk menyembah Tuhan. Tuh, 2 biji nganggur. Gitarnya, bassnya, ajak kawan-kawan kita, ya, ajak untuk melayani Tuhan, ya. Jangan sampai dunia yang tarik dia, narkoba yang tarik dia, kejahatan tarik dia, ya. Ayo, kita melayani Tuhan sama-sama, ya. Puji Tuhan, saudara. Firman siang hari ini temanya bicara tentang penderitaan adalah penyempurnaan. Bilang kiri kanan dulu, penderitaan adalah penyempurnaan lain. Itu istriku, suamiku. Pak Gembala, penderitaan itu penyempurnaan Pak. Amin. Pak Ginting, penderitaan itu penyempurnaan Pak. Ya, pasti saudara sudah mulai berpikir, ini ada-ada aja nih. Bapak Pendeta Joli ini udah mulai lain-lain ini. Masa menderita itu disempurnakan? Macam mana caranya? Ya kan? Ya. Siapa yang hari ini tidak mengalami penderitaan? Boleh lambaikan tangan? Oh enggak ada, puji Tuhan, mantap. Jemaat JKI, tandem, dahsyat. Iya. Iya. Puji Tuhan, luar biasa iman dahsyat. Hanya sedikit saya mau buka-buka. Tentunya kita nggak ada yang mau menderita. Makanya semua tak angkat tangan. Nggak ada yang mau. Tapi sebenarnya setiap langkah kecil saudara, apapun di depan saudara itu adalah penderitaan. Jangan salah. Banyak jemaat menderita Pak. Ya kan Pak? Gak ada jemaat lebih menderita lagi. Itulah kita gembala ini. Kalau jemaat keluar, tengoklah Facebook, tengok YouTube di mana dia pergi ya. Tengok Instagram, di mana dia pergi. Ternyata sudah ke tempat Pak Winta. Teleponlah Pak Winta itu Pak. Cumananya kok bisa itu Pak? Kok ke tempat Bapak jemaat GBI HOJ? Sebaliknya juga gitu. Mak udah jadi preman pendeta ini. Main labrak kiri labrak kanan. Hanya gak datang aja. Tapi di dalam hatinya, terbakar tuh biji mata mau copot kayak gini. Iya, ada itu saudara. Sebelum saya membuka jemaat-jemaat, saya buka dulu kami. Belum lagi hal-hal yang lain sebagai gembala. Nggak usah dibuka semua ya Pak, satu aja ya. Iya, hanya ketika kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan penderitaan kami itu, ya. Kami merasakan kok bagaimana Tuhan menghibur. Bagaimana Tuhan menolong. Bahkan bagaimana Tuhan mempromosikan. Ya. Saudara jemaat juga di tempat ini. Kalau anaknya yang dikasih melayani. Ya kan. Terus kemudian anak yang lain lihat kok anakku gak melayani. Sok paten kali anaknya ya kan. Tengoklah. Batiknya aja pun mungkin disampunya itu. Ya kan. Hak tingginya itu, monjanya itu. Sudah gitu-gitu. Sebaliknya juga gitu. Begitu anaknya yang melayani, sayang kali Bapak Gembala. Sayang kali Pak Ginting nih diaken, dikasih pelayanan. Diajak pelayanan kemana-mana. Gini kali. Sayang kali dia sama anakku itu. Iya. Begitu kena sedikit masalah, merajuk. Tidak ibadah.
Siapa kali rupanya? Cobalah kita nggak lah, pasti kosong gereja itu. Ada kayak gitu. Hanya mungkin yang nonton di live streaming, yang di sini nggak ada. Ada Bu? Ibu kurang jujur Bu. Pasti ada. Daging kita ini pada saat mengeluarkan sesuatu abstrak. Coba kita jujur di hadapan Tuhan. Oh iya ya, ada Pak Gembala. Nah kalau ada, ubah. Itu bukan pekerjaan daripada Tuhan, tapi iblis. Mencoba merusak. Mencoba menggerogoti. Ya kan? Orang itu sampah kok. Saya udah pernah khotbah di sini bicara tentang sampah. Hal-hal itu sampah semua. Itulah yang namanya penderitaan. Itulah yang namanya masalah. Kalau namanya masalah itu penderitaan. Amin saudara? Gereja udah. Jemaat udah. Apalagi yang belum? Keluarga. Ya keluarga. Saya baru melayani beberapa keluarga. Enggak beberapa. Satu keluarga yang parah, ada satu keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi berbahaya. Ketika bisa meledak, maka masalah ini bisa muncul perpecahan, perpisahan, bahkan orang bisa cerai karena masalah. Ternyata cek per cek hanya masalah waktu, hanya masalah enggak angkat telepon. Iya. Senyum yang lajang tersenyum. Mungkin dia berpikir, wow bahaya ini. Kalau menikah ini hanya gara-gara enggak angkat telepon jadi masalah. Masalah bang. Masalah. Iya. Hanya gara-gara tidak telepon. Itu sebenarnya bukan masalah kan? Hamba Tuhan kemarin di gereja saya khotbah, dia menyelesaikan masalah, mau cerai-cerai. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara senter, hanya gara-gara odol, hanya gara-gara lampu di kamar. Si istri nggak mau mati lampu, ya kan? Si suami nggak bisa tidur kalau lampunya hidup. Kayak gini lah, nih kan ada lampu nih kan? Terang kali, matiin lah. Si ibu nggak bisa, gelap, nggak bisa aku tidur. Jadi masalah bertahun-tahun. Tahun ketiga apa katanya? Aku mau cerai. Sudah 3 tahun ini ku tahan-tahan. Ya, 3 tahun ini aku menderita. Ternyata penderitaannya apa? Gara-gara lampu. Gara-gara odol. Ya ampun. Belum lagi hal-hal yang besar saudara. Di dalam keluarga saudara, setoran kurang. Bapak-bapak, halo? Bapak-bapak sering kasih setoran kurang sama ibu-ibu? Masalah. Iya masalah, apalagi ntar mau Natal. Ibu perlu nanti beli baju baru, anak-anak perlu beli baju baru ya kan. Iya. Terus nanti setorannya maaf lah ya, hanya sekian. Sudahlah, copotlah biji matanya kayak gini, gak bisa tidur lah ya kan. Iya. Belum lagi masalah yang lebih besar, sakit penyakit. Ini ada tahapnya, saya bertahap-bertahap, saya lihat kondisi wajah dari ibu-ibu. Sanggup enggak kalau aku bilang yang paling parah? Sakit penyakit. Tadi sudah saya singgung tadi masalah sakit. Sudah konseling ke dokter mana saja, ke pendeta mana saja, enggak sembuh-sembuh. Ya kan? Ke dokter-dokter ahli mana saja, enggak sembuh-sembuh juga. Karena memang penyakit juga semakin ahli sekarang toh. Itu masalah, itu penderitaan saudara. Bahkan kemarin ada satu cerita. Pendeta lagi menderita, ini di Facebook ini lagi rame nih. Sepertinya saya nggak usah ungkapkan karena keselek, bahaya. Iya. Jadi saya mau katakan penderitaan seringkali orang bilang begini. Itu karena ininya, itu karena ini. Apalagi kalau kita hamba Tuhan. Ya, anak kita sakit itu kayak jadi duri dalam daging. Orang cemooh, orang cerita. Percuma hamba Tuhan itu kurang berdoa. Percuma dia melayani Tuhan kemana-mana. Tapi tengoklah anaknya. Tengoklah istrinya. Tengoklah dia sendiri sakit-sakitan.
Mana? Tuhannya mana? Muncullah komentar-komentar orang semua. Ya kan? Muncul. Nah, di dalam hidup kita saudara tidak lepas dari penderitaan itu semua. Saya hamba Tuhan, kami keluarga pernah juga menderita penderitaan kami, mungkin tidak ada keluarga di tempat ini yang alami. Ya. Saudara tahu sebelum jadi hamba Tuhan, ini kan hamba uang yang di depan ini. Hamba uang, mata duitan, kemana-mana yang penting Chan. Tengok muka Bapak Gembala, oh Chinese, jelas ini, ya kan? Bagaimana caranya biar kantongnya di dompetnya itu keluar bisa saya kuasai. Iya. Karena hamba uang, mau mengerjakan segala sesuatu pun harus wani piroh. Saya pakai bahasa Pak Gembala, jangan marah Pak. Iya. Karena sudah terinstal di dalam pikiran ini, semua uang. Saudara tahu, konsep itulah yang membawa kami kepada penderitaan yang dahsyat yang luar biasa. Ya. Sampai bermasalah hukum. Saya sepertinya sudah pernah sampaikan ya, Pak, sudah pernah kesaksian ya? Belum. Sudah Ibu? Oh, sudah. Bapak gak dengar. Ya, tapi saya mau katakan begini, penderitaan yang kami alami berurusan dengan hukum. Ya, sampai jeruji besi, penderitaan itu saya bilang, itu yang membuat kami diubahkan. Amin. Itu yang membuat saya dan keluarga disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Ya. Di Makassar saya beberapa kali ditangkap saudara. Polres Rapocini, Panakukang, diambil. Dulu kan ada mobil polisi yang belakang-belakang itu kan. Sudah pernah rasa. Saya sudah pernah rasa, Bapak Gembala ini kayaknya belum pernah. Saya sudah pernah rasa. Diambil berapa orang itu naik di sepeda motor, didudukkan di tengah, di belakang ditodong gini, di belakang pakai beceng. Sudah pernah saya rasakan saudara. Tapi saya mau bilang, itu menyempurnakan kami. Itu menyempurnakan saya. Kamu jangan terlalu jauh masuk ke dalam jurang. Menjadi hamba uang, menjadi hamba mamon. Kamu mau kupakai menjadi hamba Tuhan. Saudara, saya tidak pernah malu menyampaikan ini. Kenapa? Terkadang kita mau melayani Tuhan, kita melihat siapa kita dulunya. Seolah-olah kita sudah paling berdosa. Saudara tahu Paulus itu siapa? Saya banyak belajar baca tentang Paulus. Oh iya ya, kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus malu? Sekalipun punya masa lalu yang kelam. Sekalipun punya masa lalu yang tidak bagus, tidak baik. Enggak apa-apa. Walaupun direkam enggak apa-apa. Karena kesaksian yang saya sampaikan itu yang saya hidupi. Saya tidak mau, bukan saya hidupi, terus kemudian saya sampaikan. Itu namanya mengcopy orang. Dan tidak menjadi kesaksian yang hidup. Dan saya mau katakan, penderitaan itu, penderitaan saya, penderitaan keluarga saya, anak-anak masih kecil. Saudara masih kecil, sama seperti bayi yang paling kecil yang seperti ibu gendong. Bermasalah. Yang jadi masalah saudara, ibu istri saya dia yang ada di dalam. Di dalam kerangkeng. Anak-anak masih kecil. Saya yang harus berjuang bertarung ke sana karena kejadiannya di Batam. Bolak-balik. Waduh. Setiap hari, setiap jam, setiap menit air mata keluar. Dan saya menyadari ketika menyusun khotbah ini saya menyadari ya Tuhan, ini apa namanya? Hal yang saya alami. Makanya saya kasih tema, penderitaanmu, penderitaanku itu adalah penyempurnaan yang Tuhan izinkan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, penderitaan-penderitaan yang di Alkitab, raja-raja, nabi-nabi yang alami, itu banyak, bahkan bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan luar biasa. Di Mesir bagaimana penderitaan mereka? Ya kan?
Kemudian siapa lagi di perjanjian lama? Siapa lagi yang saudara tahu? Selain bangsa Mesir yang ditindas, ya kan? Bahkan sebelum Musa lahir diperintahkan, Firaun perintahkan semua anak-anak orang Mesir yang lahir, yang laki-laki, dia perintahkan kepada bidan-bidan itu. Selesaikan. Matikan. Ya kan? Dibunuh. Ya kan? Musa lah salah satu yang lulus. Tidak terbunuh. Tapi sebagian besar dibunuh. Itu penderitaan, saudara. Perjanjian lama siapa lagi yang menderita? Ayub. Saudara, dari kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, Hakim-Hakim, Joshua, sampai Maleakhi saya melihat. Semua nabi-nabi yang tercatat namanya di perjanjian lama itu mengalami penderitaan. Yang paling mungkin tenar ya, kalau sekarang itu viral. Kalau sekarang di medsos viral. Ya mungkin dulu belum ada medsos. Tapi sampai sekarang viral. Siapa saudara? Ayub. Penderitaan Ayub luar biasa. Dahsyat. Dan saya belajar, iya ya, Ayub itu penderitaannya enggak semenderita saya. Enggak semenderita saya. Enggak semenderita Bapak Ibu sekarang. Enggak. Itu perjanjian lama. Di kitab perjanjian baru, siapa saudara? Ada siapa saudara? Kita ambil dua-dua lah. Siapa yang menderita-menderita? Paulus dan Silas mengalami penderitaan, dimasukkan ke penjara. Tapi dalam penderitaan mereka di dalam penjara apa yang terjadi? Mereka berdoa memuji Tuhan. Kepala penjara bertobat. Dalam penderitaan mereka memenangkan jiwa kepala penjara. Dan saya percaya karena kepala penjara bertobat, maka seisi penjara itu pun bertobat. Amin. Ya. Satu lagi lah, siapa lagi kira-kira dalam perjanjian baru? Siapa lagi Bapak Ibu? Yesus. Kita sudah mau Natal, merayakan hari kelahirannya, ya kan? Tapi jangan lupa, jangan kita merayakan kelahirannya dengan happy-happy aja. Itu aja yang ada di benak kita. Penderitaannya juga. Saya catat di sini dengan teliti ya, bagaimana Yesus menderita. Di kampungnya sendiri dia ditolak. Saudara kalau pulang kampung pernah ditolak? Kurasa kalau ditolak, jadi apalah itu kira-kira ya kampung itu ya. Ya, satu pertama. Haleluya. Dia dijual sama siapa? Yudas. Saudara di sini ada pernah menjadi korban transaksi penjualan? Saya rasa nggak pernah ya. Tidak pernah. Dia yang sakitnya, muridnya sendiri jual dia. Bawa lagi pasukan tentara ya kan. Itu dia. Itulah beli 30 keping perak. Perak apa emas? Sudahlah gak usah dibahas perak apa emas itu. Yang penting saya merasakan bagaimana sakitnya itu. Bagaimana dihianati. Sakitnya di mana Pak Gembala? Sini. Iya, kita cuma merasakan sakit di sini kalau ada jemaat keluar. Iya kan? Kalau cuma ada jemaat yang komplain aja isi khotbah kita. Komplain aja apa yang kita lakukan buat gereja. Sakit di sini. Sementara Yesus dijual dia saudara. Dihargai dengan uang. Oh haleluya. Kemudian yang ketiga penderitaan apa saudara? Waktu dia ditangkap diseret-seret. Sampai ditelanjangi. Dihina. Dicambuk. Bahkan yang paling parah dituduh dia seperti penjahat. Disamakan dengan siapa? Barabas. Ini penjahat asli.
Masa sama dengan Tuhan Yesus yang tidak melakukan kejahatan? Haleluya. Saudara, kalau jemaat JKI di tempat ini disamakan mungkin dengan apa? Ajaran-ajaran sesat di luar. Terima enggak? Terima enggak saudara? Tidak terima. Pasti. Bagaimana penderitaan itu? Sudah dihina, ya? Sebelum dibawa ke Pilatus, disejajarkan dia sama dengan penjahat. Apa enggak luar biasa penderitaan itu? Yang keempat, penderitaan Yesus dari mulai kepala, tangan, kaki, bocor-bocor, berlobang-lobang. Bukan kayak aspal di jalan kita ini berlobang-lobang, bukan. Tapi berlobang paku. Kita teriris silet aja, teriris cutter, betapa sakitnya. Coba saudara mulai bayangkan penderitaan Yesus itu. Dari mulai kepala ada mahkota duri. Melobangi semua kepalanya. Tangannya, kedua tangannya berlobang, lobang itu apa? Paku. Kakinya berlobang paku. Bukan karena saya dulu bertukang terus kemudian terpijak paku. Tetanus. Enggak jadi tetanus sih. Hanya 3 hari 3 malam. Denyut aja. Kena paku itu. Tapi Yesus, lihat. Masih ada satu lagi saudara. Penderitaan Yesus. Bagaimana dia tergantung sampai mati. Tergantung sampai mati saudara. Tergantung sampai mati di kayu salib. Pertanyaan saya muncul. Adakah kita di tempat ini yang penderitaan itu, yang mengalami penderitaan sama seperti Yesus? Tidak ada. Sama seperti Ayub? Tidak ada. Bahkan yang halus-halus pun seperti Paulus? Tidak ada juga. Tidak ada. Tapi saya mau katakan sesuai dengan tema. Penderitaan yang mereka alami. Penderitaan yang Yesus alami. Paulus alami. Ayub alami. Bangsa Israel alami. Itu semua menyempurnakan mereka. Katakan amin. Saudara nunggu ini pasti mana ayat referensinya. Pak Gembala ini udah gini-gini, mana ayat referensinya mana? Ya kan? Pak Ginting juga semua udah tunggu mana ini. Ayat referensinya tunggu nanti di belakang. Yang penting saya mau ajak dulu kita, saudara dan saya, mulai kita merenung, mulai kita merasakan penderitaan itu. Dan jangan anti. Saudara ini kalau disakiti, jangan dulu bicara disakiti, diceritain. Sakitnya sudah minta ampun. Sepele kali kawan itu. Kok kayak gitu kali dia cerita. Aku ini gembala, aku ini otoritas di sini. Kok hebat kali. Belum diaken, belum apa-apa, masih jemaat biasa. Kok berani kali kritik di sini. Bukan gembala di sini ya. Hanya ilustrasi Pak Gembala. Itu gembala di HOJ. Di House of Joy. Begitu dikritik, begitu diomongin, marah. Kemarahannya sampai kemana? Ke Facebook. Upload status. Langsung jarinya main. Nggak cukup di Facebook karena nggak ada yang like. Dia taruh lagi di Instagram. Iya. Kayak begitu. Ya. Saudara, apa yang sudah, penderitaan apa yang sudah kita sama-sama tahu itu? Belum ada sebanding yang kita rasakan. Nah, saya mau ajak kita boleh buka di kitab Ibrani. Berbicara tentang penderitaan adalah penyempurnaan. Masa Pak Pendeta mereka menderita begitu itu disempurnakan? Enggak lah.
Ya, kita buka di Ibrani 2. Ibrani 2, sebenarnya kalau belajar firman, seperti yang biasa saya sampaikan, kita harus baca satu perikop. Hanya saja waktu saya tidak banyak ya. Kita baca ayat poin yang paling penting saja. Kitab Ibrani 2 ayat 9 dan 10. Ibrani 2 ayat 9 dan 10. Saya mau undang jemaat-jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh baca firman. Kita baca sama-sama 2 ayat ini. Semua sudah dapat? Ayat 9-nya dulu. Ibrani 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh karena kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan apa? Penderitaan. Silakan duduk. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi bicara apa saudara? Penderitaan. Untuk apa? Menyempurnakan Yesus, menyempurnakan Paulus, menyempurnakan kita. Saudara kalau menderita, ya, saudara harus terima dan tahu bahwa itu untuk menyempurnakan saudara. Kesempurnaan apa yang saudara mau terima? Jangan batasi Tuhan. Tetapi kami sudah merasakan, saya sudah merasakan bagaimana Tuhan menyempurnakan hidup saya. Bagaimana Tuhan memakai saya. Bagaimana Tuhan mempromosikan hidup saya. Bukan hanya saya, keluarga. Bukan hanya keluarga, gereja, jemaat. Untuk itu saya sangat bersyukur. Sekalipun pernah menderita di 2017 itu, penderitaan itu bertubi-tubi. Mulai dari anak saya, karyawan saya kecelakaan ditabrak. Jahitan 17 jahitan. Datang lagi pajak tafib terbakar, saya baru beri 8 kios di situ. Belanja lagi, sembako, beras apa semua hampir 50 juta. Habis terbakar, tidak bersisa. Ya, sampai sekarang pajak itu masih mau dibangun. Masih ada jatah saya 8 kios. Enggak tahu ada atau enggak, suka hati Tuhan lah. Tapi saya sudah move on dengan itu saudara. 8 kios. Karena saya melihat bagaimana Tuhan membela, mempromosikan. Di dalam hidup saudara, penderitaan apa yang saudara dapat? Penderitaan apa yang saudara dapat? Jangan alergi, jangan takut. Hadapi itu. Karena itu untuk menyempurnakan engkau. Sebagaimana saya mengerti. Waktu kami mengalami penderitaan itu, saya mengerti. Dan saya tahu Tuhan menyertai saya. Saat ini saya melihat bagaimana Tuhan mempromosikan. Saat ini orang kesurupan pun telepon saya coba. Berarti sudah ahli hantu kurasa. Iya, rumahnya berhantu pun datang telepon malam-malam. Pak tolonglah gak bisa tidur. Tidur di kamar suamiku tiba-tiba udah bangun udah di kamar mandi di atas bak. Untung airnya cuma setengah, kalau airnya full keleleplah di dalam bak itu. Iya. Saya melihat Tuhan kok bisa seperti ini. Kok bisa seperti ini promosinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin kalau ada yang kenal juga. Ketua salah satu OKP yang dukun besar. Bangga sekali dia dengan jenglot, dengan batara karang dia tunjukin ke saya. Saya cuma bilang, waduh Tuhan, ini apalagi ini yang kau kirim ini. Kok model begini. Ujung cerita saudara saya layani. Akhirnya apa? Bertobat dari muslim.
bertobat dan akhirnya saya baptis. Puji Tuhan jadi Kristen. Dia suruh datang ke rumah, di dalam kamarnya ada tempat wadu macam-macam, patung-patung macam-macam segala macam. Saya bilang, beli ini satu, Alkitab satu, timpahkan di mana buku yang kamu taruh di situ. Minggu depan saya datang, saya lihat, wah, dia sudah lakukan. Sudah ada Alkitab. 1 minggu kemudian Bapak Ibu Saudara dari Medan, mungkin ajudannya atau apanya, sama juga. Konon, saya tidak mau dramatisir ini, dia pemuja arwah-arwah, ada 30 dukun yang dia pakai. Datang ke gereja juga. Nggak ada ngomong ABC, langsung jadi kesurupan di depan. Seperti mau nerekam. Dalam 1 jam, ada 5 hal yang dia munculkan. Yang harimau lah, yang ular lah, yang bangau lah. Segala jurus dia keluarkan. Bingung kita lagi latihan ibadah, bingung kok bisa seperti ini. Tapi saya dapat hikmat. Oh ya, Tuhan Yesus kok bisa seperti ini. Sudah di dalam nama Tuhan Yesus sampaikan. Begitu saya sampaikan, begitu tangannya jumpah begini, saya jumpahkan dengan tangan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, ambruk saudara. Akhirnya jadi jemaat. Puji Tuhan. Nah, jemaat-jemaat saya juga ada beberapa yang ex sana. Di supranatural. Ada 3 yang ex dukun. Ngerjain orang. Ya. Yang orang bilang bisa lihat-lihat itu apa sih namanya? Hah? Indigo. Itu ada 2 orang wanita. Ya, puji Tuhan, saya tidak mau berbangga diri, ini semua akibat apa? Tuhan punya rencana. Ya. Tuhan punya cara untuk menyempurnakan. Ya saudara, jangan pernah saudara alergi dengan yang namanya penderitaan. Ya, karena itu sesungguhnya untuk menyempurnakan saudara. Ya, sedikit lagi. Yesus, kenapa saya sampaikan, kenapa juga dalam firman ini disempurnakan. Saya baca kembali ya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu siapa? Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, oleh karena penderitaan maut. Sekali lagi dengan tegas, oleh karena penderitaan maut dan hormat, dimuliakan, dihormati. Ya, kita hati-hati yang gila-gila hormat, yang pingin-pingin dihormati, hati-hati. Nggak usah perlu engkau cari kok penghormatan dari dunia ini, dari orang lain. Apapun pangkatmu, apapun jabatanmu, no. Jangan pernah engkau merasa cari-cari penghormatan, jangan pernah. Saya melihat banyak teman-teman ya saudara, teman-teman bukan jemaat, teman-teman. Kawan-kawan, ada juga yang hamba Tuhan, ada juga yang pendeta. Ya kalau udah jumpa dengan pemimpin wali kota, Kapolres, Kapolri, waduh. Seperti dia mau menghormati luar biasa. Kalau saya enggak, maaf. Penghormatan itu hanya buat Tuhan. Dan kemudian apa? Sama seperti Yesus. Karena penderitaan maut, ternyata Allah mau menyempurnakan dia, mau memakaikan dia dengan mahkota apa? Kemuliaan dan apa? Kehormatan. Haleluya. Ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Oleh karena keadaan situasi, memang Allah harus menjadikan itu. Dia kan maha segalanya. Dia mau menjadikan apa suka-sukanya. Ya kan begitu. Kalau kita gembala suka-sukanya pun tak boleh, akan dikritik. Tapi kalau Allah dia mau jadikan dari penderitaan saudara akan dimuliakan, akan dihormati. Bagian B, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus.
Ingat loh, menyempurnakan Yesus. Di atasnya apa? Membawa banyak orang. Saya dan saudara, apakah salah satunya? Saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan, saya bagian daripada apa? Penyempurnaan yang Tuhan izinkan. Amin. Kapan waktunya saudara? Itu urusan saudara dengan Tuhan. Kesaksian ini saya percaya akan membekas di dalam diri saudara. Saudara mengizinkan, saudara menerima penderitaan itu dan percaya bahwa akan ada kemuliaan, kehormatan, akan disempurnakan oleh Tuhan. Ya kan? Karena pemberian Tuhan itu wow, dahsyat. Nggak perlu kita cari-cari. Tuhan yang beri, Tuhan yang kasih. Nggak perlu kita minta-minta penghormatan itu. Ya? Saya juga sekarang Bapak Ibu Saudara bingung gitu kan. Besok jadwal saya sudah bikin jadwal, sudah dihubungi sama Ibu Kapolda langsung. Mau berdoa bersama. Dalam pikiran saya kenapa di luar sana banyak sekali pendoa, banyak sekali orang yang ahli-ahli berteologi ya, mungkin ada dokter teologi ya, tapi kenapa saya yang dipanggil? Ini kali yang kedua mau mendoakan. Mohon maaf, bukan mau promosi, bukan. Melayani orang-orang yang menjabat sering. Hanya saya sering tanya, Bu, saya ambil dokumentasi boleh nggak saya dokumentasikan? Kalau yang mau didokumentasi bilang boleh, saya dokumentasikan. Tapi kalau bilang nggak boleh, nggak usah. Jaksa juga ada, hakim juga ada. Saya percaya itu semua karena apa? Penyempurnaan yang Tuhan nyatakan bagi hidupku. Penyempurnaan yang Tuhan nyatakan untuk pelayanan. Pelayanan GBI House of Joy, gereja, atau dimanapun saya. Saya merindukan saudara dan saya, terkhusus jemaat di tempat ini, mengalami penyempurnaan itu. Apa yang Tuhan mau sempurnakan? Mahkota apa yang Tuhan mau taruh di kepala saudara? Bagaimana mau dimahkotai? Menderita aja tak mau? Diceritain orang aja udah ampun. Orang ceritain satu, dia ceritain dua. Mahkota apa yang mau diterima kayak gitu? Ya kan? Diinjak saja kakinya, waduh marahnya itu. Mata kau di mana? Naik kereta di jalan disalib sama angkot, dikejar sampai di simpang sana. Pukul-pukulan pakai helm. Tanya jemaat mana JKI Tandem. Tanya lagi jemaat mana? HOJ. Siapa gembalanya? Itu. Pak Joli itu orang Manado itu, si Manado. Apa yang diajarkan dia coba? Ya. Itu sedikit buat ketawa lah ya. Supaya saudara jangan aku siap lo mau menderita nih ya. Ya, sampai nggak ada lagi kalau ada penderitaan mana ada ketawa-ketawa. Orang kalau udah menderita coba perhatikan. Pak Gembala, suamiku Pak Gembala, ini benjol, ini bocor, mabuk dia pulang tengoklah. Nggak ada tuh yang datang Pak Gembala, tengok nih bocor dibuat suamiku. Iya. Kalau bapak-bapak ada itu dia ceritakan, Pak, ya ampun ngeri kali istriku. Iya, baru masuk rumah, lari aku cabut. Datanglah aku ke gereja, daripada ribut, iya mantap, tas. Iya. Karena kalau ibu-ibu ini enggak terlawan Bapak. Iya, enggak terlawan, lebih bagus udahlah diam aja. Ya kan? Mau cari calon pun, mau dia dari Chinese, mau dari segala macam suku, tetap sama. Nggak ada beda. Oh iya, kalau orang Jawa kan lembut-lembut. Iya. Kalau orang Chinese putih-putih, cantik-cantik. Setelah menikah lu lewat 2 tahun.